Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Infobol bersama saya Beauty Farini. Hari ini kita ngobrol bersama salah satu konten kreator FB Pro di Buol tentunya. Ada Kak Fitri. Halo, Assalamualaikum. Ini apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat. Iya, kelihatan kok orangnya lagi prima nih ya, lagi on fire ini Apapun ya. situasinya harus tetap sehat. Aduh. Oke, Kak Fit, ini sebagai konten kreator FB Pro. Ini yang mau saya tanya, itu kan kontennya kalau saya nonton itu saya juga salah satu penikmat ini ya. Alhamdulillah. Itu apa ya, bikin mood booster sekali sih Kak. Biasanya kita kalau cari lucu, kalau ini memang lucunya natural, asik sudah di review. Oke. Terima kasih. Itu kan sudah agak lawak-lawak ya. Iya. Yang saya tanya itu kalau di balik layar keseharian, apakah Kak Fit ini memang orangnya lawak, suka lawak, atau aslinya pemalu kah, serius kah, atau gimana? Kalau mau ditanya karakter, saya sebenarnya orangnya itu introvert. Sebenarnya. Ini plot twist. Plot twistnya itu. Maksudnya tapi bagaimana ya, karena dibesarkan dari keluarga yang lumayan tertutup, jadi mungkin itu yang terlihat di kamera yang ya orang lihat Fitri Pitong lucu, ya itu lawakan orangnya. Tapi saya sebenarnya tidak suka keramaian. Oh iya. Saya sebenarnya tidak suka, ya itu tidak suka keramaian. Tapi yang orang lihat saya orangnya huru hara malah. heboh ya, rame. Kenyataannya sudah seperti itu. Oke. Berarti memang mungkin sudah terbawa karakter ya? Kalau karakter sih seperti, ya. Terbawa karakter di konten ya? Ya. Ini sudah berapa lama sih Kak konten? Saya buat konten berapa lama ya? Asik selama itu, sampai tidak tahu. Iya Kak, maksudnya tapi kan sebelum di FB Pro ini, dulu kan waktu saya belum tahu FB Pro gajian, ada TikTok kan? TikTok. Oh, jadi sebelumnya di TikTok? Yes. Jadi sebelumnya di TikTok. Jauh sebelum saya tahu ini FB Pro gajian. Iya. Di TikTok. Saya dulu di mana? Di TikTok. Di TikTok itu, tapi waktu itu kan di TikTok juga orang bikin konten tidak gajian, tapi kita hanya bisa dapat kayak gift-gift dari orang dulu. Sekitar tahun 2016 mungkin kalau followers lama lihat bagaimana saya dulu di TikTok. Nah, begitu tahu info ini ada FB Pro ini ternyata digaji, ya maksudnya kenapa tidak ya? Gitu. Tapi kalau mau tanya konten sudah lama kayaknya 2015 ada barangkali. Ya. Memang cuma TikTok awalnya ya? Iya, maksudnya main Facebook juga, tapi di Facebook tidak bikin konten. Di Facebook tidak buat konten sama sekali karena ya itu tadi karena tidak ada. Ya intinya tidak digaji bahasa kasarnya orang tidak digaji. Jadi mainnya di TikTok. Kalau di TikTok dulu ada gift-gift dari biasa kayak ada endorse begitu. Iya. Ya dari situ. Ya TikTok sekarang? Di TikTok masih, cuma yang bikin malas di TikTok saya sekarang sudah tidak main TikTok itu sampai berapa akun kena ban ya. Kan? Jadi malas sedikit-sedikit. Ini kayak kita sudah dapat dia punya timing ya. Itu memang enak ya kalau ngomong sama konten kreator, kita bisa bahas lebih, terutama memang yang sudah lama bergelut. Memang sih Kak kalau TikTok, termasuk Infobol ini juga kemarin ada TikToknya. Cuma kalau TikTok sekarang memang banyak aturannya ya. Banyak maksudnya sekali kayak sensitif sekali. Tidak sebebas maksudnya Facebook juga banyak PL-nya, tapi masih bisa di toleransi lah. Tetap ekspresinya kita itu masih keluar begitu. Kalau TikTok sedikit-sedikit di ban. Saya sampai berapa kali ganti akun saya di TikTok? 4 kali barangkali dari sejak bikin pertama. Padahal akun yang pertama itu sudah banyak sekali, followersnya sudah sekitar berapa ya? Banyak juga ya, diulang-ulang terus. Nah, ini juga FB pada saat masih awal-awal FB Pro juga tidak terlalu ribet. Sekarang makin ribet ya, mungkin karena sudah terlalu banyak orang digaji barangkali ya. Sudah ada banyak peraturan baru sih kayaknya. Kalau digaji di FB Pro sudah berapa lama? Digaji di FB Pro, alhamdulillah bulan 1 tahun. Iya 1 tahun, karena gaji pertama aku di bulan Juli. Ya, wow, memang. Bulan Juli tahun lalu. Tahun lalu ya, 1 tahun. Sekarang berarti itu sudah 1 tahun. Mobil ini FB Pro kan? Wah itu kayaknya bukan hasil dari kerja keras. Iya soalnya kan dipakai konten sekali, jadi kayak
Pro kayaknya ini. Itu bukan dari hasil Facebook, Facebook itu. Adalah sedikit-sedikit ya, sedikit ketawa ya orang belajar. Oke, jadi jangan terlalu panas ya yang nonton itu ternyata tidak seperti ada lebih Pro, belum sampai situ ya. Tidak. Belum. Kalau rumah kan biasa tanya. Kalau rumah itu semua gaji Happy Pro itu saya alokasikan ke rumah. Jadi gaji Happy Pro selama ini hampir tidak ada saya ini. Iya, saya tidak pakai untuk yang lain, semuanya saya ke rumah. Rumahnya tapi, apa dicicil atau kebutuhan tidak, maksudnya bangun rumah, tapi maksudnya tidak 100% rumah itu jadi karena hasil dari gaji Happy Pro, tapi semua gaji Happy Pro itu saya alokasikan ke situ. Wah, luar biasa. Paham kan maksudku? Iya, tapi tidak semua itu dari hasil Happy Pro, tapi semua hasil Happy Pro saya ke situ. Kecuali sepedanya Ingkeng kan. Soalnya dia minta gaji. Oh iya, soalnya dia sudah kayaknya dia butuh ini. Iya, maksudnya dia di umur begitu dia kan sudah menuntut, "Maaf, kenapa sama konten terus baru enggak digaji?" dia kayaknya top up apa bisa kasih up juga ya tayang. Iya dong. Ya efek kayaknya dia di konten. Oke, Kak, ini kalau kita bicara soal di balik layar sebagai konten kreator, itu keseharian sibuk apa? Saya konten kreator MUA. MUE. MUE. Sebenarnya pekerjaan awalnya kan memang pekerjaan utamanya memang MUE. Kebetulan kan juga ada salon. Nah, salon ini saya rintis juga sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Maksudnya sambil menyelam kita tenggelam. Betul. Sambil menyelam minum air, ada pekerjaan itu, wes lah kita jadikan konten aji mumpung, ini juga digaji. Pokoknya selagi duit gas. Selagi duit gas ya. Berarti ada salon, ada MUA juga. Kalau salon dan umurnya kayaknya satu kesatuan kan ya, satu kesatuan dorang, jadi sekalian jalan. Cuma ini konten kreator agak melenceng ini dari pekerjaan awalnya. Jadi ini juga sebagai apa ya, penyaluran waktu kosong juga barangkali untuk konten kreator ya. Nah, kita bicara soal konten kreator, ini memang kontennya ini awalnya ada kan biasa orang macam-macam beda-beda ya. Ada yang kayak dia harus bikin naskah dulu, dia harus setting, harus actingnya harus begini. Maksudnya ini mau bikin konten? Konten kreator, kontennya kakak dari awal, apakah itu dinaskahkan dulu atau mengalir tergantung apa yang ada saja itu yang buat konten atau enggak? Sebenarnya waktu dari masih zaman TikTok itu saya tidak pernah menentukan kalau tema kontenku itu harus ini tidak, tapi entah kenapa juga dari dulu sono-sononya dari masih zaman di TikTok itu kontenku itu berbau-bau lawak. Gitu. Saya juga tidak tahu entah kenapa setiap saya bikin konten orang kayak lihat saya kayak pelawak atau begitu. Tapi saya kayak nggak niat melawak dan entah kenapa kayak jatuhnya jadi lawak. Jatuhnya jadi lawak. Nah, jadi kesini terbawalah itu toh mungkin orang personal brandingnya orang taunya di situ ya kan? Orang sudah labil. Orang taunya di situ. Jadi kalau masalah ide konten ada juga yang terkonsep karena istilahnya itu kayak kita amati dulu, kita pelajari, baru kita eksekusi. Ya kan? Ada yang terkonsep, tapi ada juga yang memang langsung kayak random, terserah apa yang tiba-tiba ada yang dalam pikiran atau kayak ada pengalaman apa hari itu langsung kayak kepikiran. Oke. Begitu, tapi intinya enggak ada kalau yang terkonsep jarang yang terkonsep, banyak yang mengalir adanya. Pokoknya hari itu ada kepikiran dibikin. Berarti itu kayak kan saya lihat Ingkeng namanya. Iya. Nah, personal brandingnya itu. Nama siapa? Nama betulnya itu Ismi Daulika Kalbi Maslo Samsudin Makalip. Sekali nama Ingkeng. Nama betulnya ada kontennya Ingkeng sambil pakai sepatu. Jadi itu kebetulan atau coba terekam atau gimana itu? Itu salah satu konten kebetulan. Iya, karena waktu tunggu dia pakai sepatu. Kalau tidak salah, iya. kalau dengan dia itu rata-rata kontennya itu konten-konten kebetulan. Banyak konten dia karena anak-anak seusia dia kalau kontennya terkonsep susah kita mau arahkan adek begini apalagi mau hafal kata-katanya mana ada bisa kayak orang-orang besar begini orang dewasa. Dia mengalir. Kebanyakan saya cuma kayak briefing dia hanya
bagusnya dia cepat tangkap kalau yang begitu. Saya cuma bilang ini yang kejadian yang tadi kita ulang lagi. Maksudnya saya rasa ini kayak bisa ini untuk kita eksekusi itu kayak tadi bisa diulang lagi. Karena itu kejadiannya saat itu, jadi dia bisa. Tapi kalau yang di konsep jarang kayaknya, karena seusia dia susah juga kayaknya kalau mau terkonsep. Karena mana dia bisa sedikit lagi baru diajar. Banyaknya kata-kata yang harus dihafal, kayaknya setengah mati tuh kalau mau di konsep tidak bisa. Jadi pas pakai sepatu itu langsung tiba-tiba HP rekam. Iya, harus standby juga, namanya content creator harus standby. Iya, apa-apa ya. Tapi memang lebih enak yang mengalir gitu kayak. Iya, karena penontonnya kita ini suka yang natural-natural, ya maksudnya yang relate, tidak tidak suka yang terlalu apa ya kayak disetting, dibuat-buat, tentara sekali yang acting begitu ya. Orang suka kayak ya apa adanya, terserah modelmu kau mau apa kayak terserah, enggak perlu yang harus yang cut enggak perlu yang natural. Jadi kalau konten-konten hari-hari itu kayak edit sendiri. Iya, sejauh ini belum ada tim. Belum ada tim. Edit sendiri, eksekusi sendiri, acting sendiri, kameramen sendiri. Tapi ada sih anak cewek biasa juga bantu-bantu. Biasa juga bantu-bantu edit ya. Biasa juga bapaknya. Nah, ini Kak, kalau konten kreator di Buol ini ya kebanyakan di Buol ibu-ibu FB Pro ya. Yes. Sudah dilabel ibu-ibu FB Pro ya. Ini kan salah satu yang terbanyak juga Kak Fit. Ini berarti sudah jadi inspirasi begitu. Itu sudah pernah terima endorsement tidak sih? Kalau pernah di Facebook, di FB Pro ini. Banyak. Saya kalau kayak posting banyak. Maksudnya banyaknya itu dari sudah setahun berjalan ini mungkin kalau pengikut lama biasa saya posting makanan, biasa saya posting tempat. Apa review-review. Yes, itu UMKM dan teman-teman menjual. Ada MOU di belakangnya. Apakah kita harus tanya budgetingnya di sini? Japri kayaknya. Tidak mau harus Japri ya. Nanti nomornya kita taruh di bawahnya. Ayo ting-ting tahu. Berarti sejauh ini endorsementnya jadi kayak review makanan, tempat-tempat begitu ya. Lokal ya berarti ya. Sejauh ini masih lokal. Kalau brand dari apa? Kalau brand luar belum ada. Brand. Kemarin ada sempat, cuma dia ke kosmetik. Saya kalau ke kosmetik itu agak gimana nih, karena saya orangnya jarang skincarean, karena kita review yang begitu tuh butuh waktu agak lama. Sementara saya ini harus kayak mondar-mandir, sepertinya tidak akan ngefek endorse-nya dalam ke saya. Yang aman. Ya, itu yang sama takutnya nanti ownernya kecewa karena tidak sesuai. Tidak sesuai, biar mau budget berapa, tapi pas bilang, kenapa nih dari hari pertama bapak pakai kok nggak glowing? Begitu terus kenapa muka? Iya kan, kalau saya ini kan sebelumnya di YouTube lebih ke skincare lalu. Cuma itu juga saya cut pas mulai hamil. Kan saya agak setengah mati lah cari anak. Karena hormon juga agak berubah kan. Jadi mulai dari situ itu sudah saya cut. Terus itu kalau mungkin juga ya, kalau untuk bicara soal endorsement dari brand luar itu, mungkin memang mereka lihat karakter yang butuh effort kalau dari lo, karena saya juga pernah lalu, maksudnya kita cuma baru sharing dong. Iya. Saya cari-cari tahu sistemnya mereka ini kayaknya agak ribet, karena kita dikasih target. Kayak kalau kayak yang kosmetik ini ya. Iya, maksudnya kita dikasih target kayak kau pakai dulu selama 2 minggu. Iya. Nah, habis itu baru kau review. Sementara saya orangnya kadang skincarean, kadang tidak. Iya, kalau saya kemarin kan memang toh hanya skincarean orangnya. Jadi memang sudah berarti memang cocok. Itu, bahkan sampai dari Korea. Saya tidak cocok gitu, kalau di begitu, soalnya saya pikir kalau di skincare itu saya tidak suka kerja di bawah tekanan. Karena menurutku saya kayak tertekan dah. Betul. Tidak bisa kerja di bawah tekanan. Makanya juga sekarang saya karena sudah rasa lebih enak kayak nge-podcast, kayak konten-konten yang bagaimana. Kalau itu memang kalau cuma mau ambil uangnya, kita kayaknya mau terima saja ya. Cuma kan tidak halal. Kalau maksudnya kalau kayak intinya kalau diri terbebani, nggak usah deh, biar kayak maksudnya siapa sih yang tidak butuh uang toh? Semua orang butuh uang. Tapi intinya pekerjaan kalau yang membebani, sudah jodoh, cari yang lain jodoh kasih. Tidak berkah nanti. Sudah jodoh. Oke, ini sejauh ini sudah bertahun-tahun konten Kak. Tantangannya yang paling berarti lah menurut Kak itu apa? Selama di dunia konten ini tantangan yang paling berarti malas.
Betul ya, mood ya. Mood. Malas itu kan nggak bisa dilawan, kayak tiba-tiba hilang mood. Kalau masalah ide-ide, rasa banyak. Sekarang ya inspirasi ide sekarang banyak mau bikin konten, cuma rasa malas itu nauzubillah. Jadi kalau malas bagaimana? Kalau malas tidak mau. Bukan tidak mau juga, tetap saya selingi. Biasa kalau kayak sudah mentok sekali, paling saya cuma kayak bikin konten yang ada musik. Saya kan jarang bikin konten yang ada musik kan. Kalau memang sudah mentok-mentok hari itu saya tidak posting, saya tetap harus posting. Saya tinggal kasih musik yang tanpa suara. Yang tanpa suara. Maksudnya intinya satu hari itu saya jangan sampai kosong. Intinya satu hari jangan sampai kosong. Ini ya. Stabilitas negara itu. Itu ya. Stabilitas keuangan. Ini sejauh ini berarti 1 tahun gajian ya? Sudah 1 tahun alhamdulillah. FB Pro paling besar itu berapa digit? Apakah paling, sudah 2 digit? Aduh enggak. Paling besar saya di 1 kali terima 1 bulan. Ceritanya kan ini saya seperti yang dikasih tahu tadi, dan kayak konten kreator ini pekerjaan sampingan. Sebenarnya pekerjaan utama itu di salon atau MUF. Jadi maksudnya saya enggak bagaimana yang terlalu kayak memang harus gajian puluh juta setiap bulan. Sementara juga kalau saya kesampingkan itu juga hasilnya lumayan. Iya. Jadi kalau mau hitung-hitung gaji tertinggi itu hampir 7,8 pernah. Yang pernah 1 kali terima. 1 kali terima. Itu tertinggi. Tapi orang kan gaji pertama biasa yang sekarang ini sistem dulu FB Pro itu $100 itu baru bisa cair. Betul. Kalau sekarang $25 itu sudah bisa gajian orang. Kalau dulu nggak bisa, makanya kita konten kreator yang dulu itu kayak mati-matian yang mau bakal jago mana caranya ke $100 karena diterimanya banyak tuh. Iya. Tapi sekarang $25 sudah bisa, makanya kayak cuma bunyi ratusan. Sementara saya gaji pertamaku sudah hampir 3 juta gaji pertama. Nah itu stabil. So itu. Di 5, di 3, di 5 ya? Harus. Iya kan sekarang kan ada peraturannya kalau mau yang $25 itu pembayarannya kalau dulu terbagi yang rekening bank itu yang $100. Iya, yang PayPal yang 25. Tapi sekarang rekening sudah bisa juga rekening sudah bisa $25. Saking ininya ya. Dulu jarang yang pakai PayPal itu karena ribet. Iya, ribet dia. Kalau ke rekening kan terus kalau gajian langsung masuk, enggak perlu lagi mau ditarik-tarik. Iya, intinya begitu kalau rekening pokoknya enak. Nah, sekarang $25 sudah bisa gajian. Jadi enak, saya rasa kayak cuma $25 masa sih enggak bisa kita kejar setiap bulan. Tapi sekarang Kafitkunya masih terprogram yang $100 atau yang sudah masih di $100. Saya tidak pernah rubah-rubah itu karena maksudnya biar kita mau malas-malas bagaimana, kayak 1 bulan itu harus kita targetkan sampai ke $100. Jadi minimal 1 hari itu harus ada yang makanya setiap hari taruhlah malas-malasnya itu foto lah. Karena foto kan besar juga ini besar juga dolarnya kalau foto. Ya kalau memang malas-malasnya foto lah, masa sih biar cuma foto nggak mampu posting, pakai foto, pakai daun. Terlalu sekali biar cuma foto so tidak bisa diposting. Pernah kena dapat peringatan tidak Kak dari FB? Oh iyalah, kan waktu pertama kali main FB Pro itu baru sekitar 4 bulan saya lalu main. Dapat peringatan? Iya, bukan cuma peringatan, langsung memang bukan di banned, memang enggak bisa monet. Terus 8 bulan waktu itu saya enggak bisa monet. Jadi 8 bulan guys. Saya lihat-lihat referensi di TikTok, di YouTube, katanya cara menyembuhkan itu harus tetap konsisten, harus jadi tetap rajin. Jadi ini akun ini masih yang itu? Iya, masih yang kena banned lalu, yang masih kena pelanggaran lalu. Tapi selama 8 bulan saya berjuang, nah begitu tabuka langsung ikut gajian. Itu apa? Bannednya kenapa? Saya padahal waktu itu pelanggarannya saya bukan posting sih sebenarnya, cuma saya lalu kayak musik atau? Tidak. Saya cuma share lalu kalau tidak salah. Saya share, tapi yang saya share itu perkelahian kayaknya waktu itu. Jadi kayak ada kekerasan. Itu penyebabnya. Tapi mungkin menurut Facebook itu pelanggaran berat. Betul. Langsung tidak bisa monet saya 8 bulan. Ini kan sama serupa seperti yang Infobol baru kan ganti akun. Oke. Infobol kan kemarin yang page yang itu yang kita handle kan page itu Infobol yang sudah 30.000 lebih. Iya. Nah, itu kita hapus page-nya. Makanya sekarang apalagi pakai akun baru kan. Saya bilang kenapa ini akunnya baru
Iya. Baru 1.300. Terus mana 130.000 ini. So, itu. Nah, jadi ceritanya asik. Ini langsung klarifikasi. Banyak yang bertanya itu Kak di kolom komentar. Karena tidak mungkin kita takutnya orang kalau komentar orang pasti salah persepsi terus banyak kan. Nah, sebenarnya itu karena pelanggaran tadi. Nah, dulu ini kan sebelum ada FB Pro sebelum digaji Facebook, kita sudah ada juga kan dari 2020 berapa ini? 2020. Pokoknya pas Covid ini Infobol ini. 2019 2020 lah Covid gitu. 2019. Nah, itu di situ pokoknya upload semua info tentang buol, entah pencabulan, entah pelecehan apa, kita upload di situ tapi sudah dipakai sensor-sensor kayak A-nya bintangnya begitu. Kita kan ketentuan dari Instagram karena ini kebanyakan kontennya tembusan dari Instagram. Ya, sekalian. Nah, dan semenjak ada FB Pro itu semua yang itu terbaca itu tetap terbaca. Masalahnya di Infobol itu ada 5.000 postingan ke bawah, hampir 6.000. Mau tenggelam ke bawah itu yang tidak kita mengerti. Kita sudah coba pakai PC untuk lihat yang paling bawah tidak bisa. Maksudnya loading terus kembali lagi ke atas karena saking banyaknya di bawah. Nah, terus pas mau dicari-cari paling bawah itu didapat peringatan itu kan tidak langsung pas kita klik kita buka yang itu karena banyak peringatannya. Jadi kan kalau kayak ada peringatannya tapi masa tidak bisa dihapus kan? Tidak banding. Sudah diajukan banding. Malah pas diajukan banding tiba-tiba itu konten yang kita mau hapus sudah dihapus sepihak sama Meta. Jadi kita tidak bisa apa-apa karena sudah ajukan banding toh. Nah, sudah. Itu padahal sudah gajian ini, sudah hampir setahun juga gajiannya FB Pro itu. Nah, terus pas itu karena tidak bisa diapa-apai sudah aju banding tidak bisa diapa-apai. Akhirnya bandingan terakhir itu dibilang akan dicabut status monet. Nah, kita mungkin kayak tadi kan Kafit punya itu yang 8 bulan itu jadi kita mau uji coba bertahanlah di sini untuk yang baru. Masalahnya itu yang akun-akun paling bawah itu tetap tiba-tiba terbaca lagi peringatan baru. Oh iya, tetap dia begitu. Saya juga begitu, tapi saya akali dengan konsisten posting setiap hari sampai 5 postingan. Nah, itu sudah 1 bulan itu kita konsisten postingan yang memang pure semuanya. Iya, harus yang asli. Tiba-tiba ada lagi peringatannya, bukan lagi tentang pelecehan. Berarti banyak. Apa yang diperingati itu kan biasa kalau akun Facebook Infobol memang dia merepost konten orang, tapi kita taruh kredit loh di bawah. Seperti Instagram kan begitu aman-aman saja. Itu bukan tentang kesopanan atau apa, itu kita perhatikan taruh kredit. Tetap dia baca pelanggaran. Banyak soalnya. Jadi makanya di situ kita sudah memutuskan apakah ini harus bikin konten yang neto-neto harus pure. Kalau konten video pure yang tim Infobol punya harus konten asli gitu. Nah, sementara kan ini 5.000 ke bawah itu konten banyak kan yang repost orang punya juga toh, walaupun kita kredit. Itu semua yang kayaknya walaupun ke depan kita ini terlalu banyak ya sudah kita putuskan untuk tutup daripada kontennya kita yang berapa bulan itu berapa bulan ada 1 bulan apa itu peringatan. Sebenarnya kalau peringatan yang bagaimananya itu memang ada beberapa tapi tidak tiap hari kan, kayak 3 bulan ke belakang. Nah, cuma yang bertubi-tubi tiba-tiba ini 1 bulan full. Bayangin itu hari biasa 3 kali peringatan. Itu yang kayak ya ampun, jadi ini konten-konten yang terbaru ini kayaknya sayang, dan kalau di situ kalau tidak dibaca bahwa kita lagi upload konten karena memang dia cabut. Jadi di situlah kita memutuskan untuk tutup saja. Cuma kalau mau bikin akun baru, saya lalu sebenarnya hampir putus asa dan juga karena saya pikir hampir bikin akun baru. Saya hampir mau bikin akun baru, cuma saya pikir followerku sudah sebanyak ini, baru juga saya tetap optimis dan saya cari-cari ini caranya bagaimana. Saya ajukan banding, ditolak, tapi saya kali setiap hari saya konsisten posting itu 1 hari mesti 5 dan view-nya harus naik. Sampai FYP juta-juta, targetku 1 bulan ini harus sampai minimal 3 postingan yang FYP setiap bulan. Alhamdulillah begitu lepas itu dismonetnya itu langsung gajian. Tapi itu kan itu bedanya, ini kan personal branding personnya. Kalau ini kan memang media. Itu juga salah satu sensitif. Makanya kenapa kalau yang di media itu repost itu dibaca pelanggaran karena ini media publik. Itu bedanya mungkin ya kategori profesionalnya. Makanya ini mungkin juga untuk yang teman-teman yang punya pakai kreator media publik begitu. Nah, itu juga salah satu tantangan, tidak boleh repost. Kan biasa media-media begitu kan gitu ya pakai. Karena itu dia dibacanya ambil kontennya orang, dibacanya dia begitu. Kan awalnya tidak begitu kan, makanya bilang makin kesini makin kesana. Iya, makin kesini makin ribet memang. Mungkin nonton terlalu banyak yang gajian. terlalu banyak pengguna. Jadi kok sistemnya Pro digaji itu misalnya toh Happy itu sediakan
dana misalnya dalam satu bulan misalnya 2 triliun misal toh. Mau sebanyak apapun pengguna, dana yang 2 triliun ini tidak bisa diganggu gugat, harus dikasih harus dicairkan, tidak bisa ditambah-tambah. Makanya sekarang makin ribet. Iya, begitu. Makanya semakin banyak pengguna, dolar kan sekarang lagi anjlok, turun sekali. Biasanya realku di 100.000 pemutaran itu bisa sudah sampai $50. Sekarang cuma reels, kenapa tidak ada gaji? Iya, cuma 0, sekian yang sudah 100.000. Ini ada malah yang juta. Cuma tembus. Foto. Nah, kalau foto agak lumayan lah ya. Kalau foto lumayan, sudah masih main-main di 10 begitu kalau foto. Cuma ini yang anjlok sekali. Jadi saya cari-cari tahu, oh ternyata begini sistemnya. Jadi Facebook itu sedia dana sekian setiap bulan, orang nggak mau tambah, mau penggunanya mau berapa juta pun nggak mau. Jadi dibagi-bagi. Makanya sekarang ada peraturan baru lagi kan, yang katanya dia sudah tidak ada mau gaji, sistem gajinya itu mau dirubah, tidak ada yang apa tuh ada kan gaji yang dari konten-konten, yang rinciannya itu ada yang dari usaha, apa sih namanya itu? Sekarang sudah disatukan di monetisasi konten kreator di MKK itu sudah disatukan. Kalau dulu kan dipisah-pisah, lain, foto lain, teks lain, story lain. Sekarang sudah semua. Iya. Jadi total satu semua. Iya. Sudah di total, jadi agak-agak. Jadi kayak sistem siapa yang bertahan ini dia yang. Betul. Jadi itu di Infobol itu pas kemarin kita putuskan untuk ini. Kenapa juga? Memang sebenarnya mau berjuang seperti Kafit itu toh. Nah cuma kita pikir sayang toh karena ini yang kita khawatirkan tiba-tiba hilang tanpa persiapan. Itu lebih ribet. Kayak munculnya ini akun baru ini siapa toh? Nah, makanya kita bikin sempat pengumuman. Nah, tapi itu memang kita report itu akun pas ini yang baru sudah jadi supaya itu habis ketika orang cari Infobol muncullah akun yang baru. Toh supaya terarahkan ke akun baru ini. Ini sudah berapa lama diganti? Belum 1 bulan kayaknya. Baru mau 1 bulan. Baru tadi loh saya tahu kalau ini ternyata sudah yang baru. Iya, jangan-jangan akun lain toh saya lihat lagi postingan 11 jam yang lalu, tapi tidak mungkin. Baru 1 bulan sih, baru 1 bulan kayaknya ini. Dan itu juga kita pikir toh, karena ini kan media info gua. Jadi saya pikir kalau memang orang mau cari, maksudnya bukan kita merasa tinggi atau apa. Saya kan kita konsisten untuk menyediakan info gua. Jadi kalau saya pikir kalau memang orang mau cari validasi, alhamdulillah nih info gua juga salah satu validasinya. Kayak kalau belum masuk di Infobol, belum viral, belum kayak tervalidasi. Kan orang mau komen, hati-hati Infobol dapat baca. Kayak gitu. Jadi saya pikir kalau memang ini orang cari, pasti bakal naik sendiri kok dia punya. Betul. Ini. Nah makanya itu belum 1 bulan sudah 1.000 lebih. Makanya itu yang kita mau ulang lah. Kan tidak ngomong toh, maksudnya kalau ngomong kalau ini ada akun baru, maksudnya dia dibantu share. Tidak, saya tidak lihat loh. 3 hari kemudian kita report. Hilang dia, orang sibuk sih. Maksudnya japri ke. Waduh, memang sih tidak. Harusnya kita japri ke. Yang akun baru ini yang. Oke, kayaknya kalau akun baru bisa bantu promosi kan. Iya kan, maksudnya begini. Ini kan bukan pribadi punya. Maksud saya ini media kita masyarakat Bol ini. Ya, maksudnya masyarakat Bol ini butuh info ini. Saya enggak ngeh loh. Saya sibuk baca komen yang ada orang cuma pergi jajan, sibuk baca komen orang ada CFD. Sibuk di situ, saya enggak tahu. Nanti tadi tuh saya buka. Saya bilang tunggu dulu, kenapa ini akun baru 1,3 ini followersnya? Tunggu dulu, jangan-jangan saya bilang akun palsu. Saya buka-buka lagi. Tidak, maksudnya bagaimana ini akun baru atau bagaimana? Saya tidak ada info sama sekali. Ya Allah ya Tuhan. Sudah 1 bulanan, makanya itu kita rubah. Pokoknya itulah jadi pelajaran juga buat orang karena ternyata beda. Seperti kemarin juga itu kita sering muntahan dari Instagram toh, terutama Reels. Nah itu Reels tidak dibayar waktu masih aman ya di akun lama. Itu tidak dibayar Reelsnya karena memang diambil dari Instagram. Jadi kalau memang mau dibayar, upload di Instagram lain, upload sendiri lagi. Oh iya dong, tidak bisa kalau yang dari IG. Kalau foto tidak, foto aman. Kalau Reel itu memang sedang agak ribet. Sedangkan kalau kayak mau dikasih apa musik segala macam, ya mudah sekali kena banned. Kalau dia posting bagusnya, agak bagusnya sudah di Facebook. Sudah disediakan musik-musik yang tersedia, royalty, yang sudah ada di situ. Ya. Nah, apalagi sekarang ini banyak lah musik yang masalah royalty. Aduh,
bagi-bagi bagi-bagi duit, tapi saya tidak ikhlas dong kalau tiba-tiba Anda berbagi hak cipta, hapus. Ya pernah gitu langsung hapus. Iyalah, kalau langsung muncul peringatan itu hapus, iya kali bagi-bagi. Emang. Banyak sih caranya Mbak Akali, banyak sekali cara Mbak Akali biar tidak kena itu. Maksudnya pintar-pintarnya orang lah bagaimana caranya tidak kena. Jadi memang kalau mau jadi konten creator yang dibayar bukan cuma asal main, harus tahu main. Oh iya dong, harus tahu dong caranya. Ya kali kucuk-kucuk langsung. Aduh, maksudnya harus kerja pintar lah. Betul. Ini barang ini bisnis. Betul sekali. Ini bisnis coy. Ya. Makanya sekarang ini Infobol juga lagi gencar-gencar nih untuk Facebook. Itu kemarin tantangannya sebenarnya kita pikirkan bukan masalah sayang ini sudah banyak, bukan cuma masalah itu, lebih ke masalah mitra-mitra yang beriklan atau apa. Betul. Itu kita jelaskan ke mitra yang masih berjalan bahwa kontennya kamu yang sudah pernah kita upload tapi kita masih kerjasama ini. Ya, masih ada kontrak. Kita re-upload ulang di akun yang baru, tapi tanpa bayar lagi yang sudah terupload. Jadi maksudnya jadi bentuk tanggung jawabnya kita. Ya, betul, yang harus jadi makanya sudah diterima ya sudah aman semua. Ya, tapi itu sih memang tantangannya. Cuma bagus juga. Jadi kita dapat batasan-batasan baru atau ilmu baru juga. Iya dong. Jadi pelajaran juga yang lain kan. Oke, ini seru sekali ya kalau bicara soal konten kreator. Ya malah tadi expectku bukan TikTok. Saya pikir karena itu sebelumnya fokusnya YouTube. Saya tidak pernah bahas untuk YouTube sama sekali. Saya kira karena memang saya orangnya tidak terlalu TikTok sekali sih. TikTok itu yang memang agak tidak tertarik saya juga. Iya, karena TikTok itu juga memang ekspresinya itu kan beda-beda orang. Iya. Ya. Beda-beda tingkat kenyamanan ya. Beda. Karena TikTok itu ekspresinya lumayan ini karena di TikTok itu orang-orangnya random semua. betul. Random semua orang. Oke, ini luar biasa sih Kak, kita kayak ketemu teman yang frekuensi. Jadi mengulas di sini tuh enak sekali. Ini makasih banyak Kak Fit sudah bersedia. Terima kasih banyak juga sudah mengundang. Selanjutnya kalau kita undang Ingkeng deh. Ini kita expect Ingkeng di bawah supaya kita mau tanya. Betul ini yang mama mau bilang. Tapi kalau saranku lebih baik jangan. Dia mau membuka aib negara. Aduh segala aib terbongkar. Berarti rahasia perusahaan ada sama dia semua. Mama saya sudah konten terus tapi tidak dikaji. Ingkeng nanti nonton ini. Iya kayaknya ada rencana tidak Kak ke depan Ingkeng bakal bikin akun sendiri. Dia sebenarnya sudah minta bikin akun sendiri. Cuma saya pikir aduh di umur begitu takut. Saya maksudnya takutnya lebih ke bapaknya, bapaknya jangan nanti kayak maksudnya pengendalian dirinya lah, takutnya belum bisa lah. Belum waktunya. Yes, takutnya nanti minimal berapa tahun? Kalau ya enggak ada target sih, paling mungkin SMA kali bisa target dong itu. Umur berapa tahun? Insya Allah nanti kalau sudah dia bisa, saya rasa umur begitu aduh jangan dulu. Kayak rawan kayaknya. Betul. Masih kecil sekali, kasihan masih perlu diawasi. Walaupun kita pikir itu menghasilkan tapi jangan dulu harus jangan kayak cuma demi uang kok terlalu. Sebenarnya saya juga kalau terlalu banyak expose dia sebenarnya was-was tapi dengan pasti ada tim ini sensor layak tayang kah atau tidak. Kalau dia bilang layak tayang kita tayangan, kalau dia bilang aduh jangan kayak terpaksa diganti lagi, ada tim sensor. Oke Kak, terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak juga sudah diundang. Ya memang kayaknya sengaja ini kita undang Kak Fitri supaya bisa nge-up akun baru. Supaya bisa akun baru. Ada yang terselubung ternyata. Macam apa ini? Tidak. Pokoknya kita lihat juga sih. Sebenarnya ini tidak pilih-pilih orang sih. Cuma ini perdana kita di studio. Selama ini kan kita kemarin di CFD. Oke. Dia sama-sama dinas. Jadi memang sama Pemda ya. Jadi agak kaku lah bintang tamunya. Kan kita tidak mungkin dong selepas ini sama para pejabat-pejabat ya. Iya, narasumbernya agak lebih tegang. Kita sesuai penempatan. Betul. Gitu. Harus pada tempatnya. Iya. Oke. Jadi kalau di studio ini kita lebih upayakan ke sosok-sosok menginspirasi. Alhamdulillah kalau dianggap salah satu inspirasi. Pokoknya kita doakan ke depan Kak Fit lebih besar lagi akunnya. Amin ya Allah. Lebih banyak endorsement terutama brand-brand ya. Amin. Ini kayaknya kalau kita ajak kolaborasi, kalau misalnya kita butuh toko, biasanya kan itu kita punya tawaran
kerjasama Infobuol, tapi itu butuh toko. Sebenarnya kayak kemarin kan itu ada juga, cuma karena saya pikir masih bisa saya juga, jadi saya menyodorkan. Cuma kayak kalau ada kebetulan butuh wajah-wajah yang baru, bolehkah kita berkolaborasi? Voting dong. Nanti di DM ya, apa di inbox red card dong. Kalau yang banyak cus. Tapi mohon maaf kayaknya ingking. Tapi jangan, saya bilang memang jangan skincare ya, saya bukannya mau menolak itu, cuma kayak saya aduh. Saya kemarin kan kayaknya kalau itu. Sempat bicara kita ada brand yang pengen buol banget. Jadi maksudnya dia pengen dari ciri khas buol. Cuma memang kemarin kan ada yang biasa kita pakai yang laki-laki, yang biasa itu. Saya menurut mereka tidak sesuai dengan persona branding yang mereka inginkan dengan produk, kurang kena lah begitu. Jadi, karena kemarin kita saya pikir Kavi tidak seperti orangnya. Saya pikir kan kita biasa kan begitu ya di kamera beda begitu ketemu. Beda, jadi ya gini tapi tidak akrab juga. Nanti terang ajukan lagi. Oh iya. Oke, nanti kita kontak lah. Ya. Insya Allah. Pokoknya japri aja. Iya, project. duit. Pokoknya segala yang bisa menghasilkan, why not? Iya. Dan selagi masih dalam koridornya juga, gas saja. Kalau suami bilang iyo, ada pemanajer di sini ya. Oke, terima kasih sekali lagi nih. Terima kasih banyak sekali lagi juga sudah diundang. Pokoknya kedepannya jangan lupa untuk terus saksikan kalau mau cari hiburan ya, hiburan warna untuk warga Buol banget, atau orang luar ini yang mau cari hiburan orang Buol aslinya bagaimana? Mampir ke FB-nya Fitri Pitong kita sudah iklankan lagi di sini. Dan teman-teman terima kasih juga sudah nonton video ini sampai akhir. Nantikan juga bintang tamu spesial kita lainnya. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching. Dadah, bye-bye.